Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar lur-dulur semua? Salam gasdor. Di depan kita ada rumba berkelana, modif tipis-tipis. Never be the same. Looking back at the past, all the lessons that I learned. Every fall, every loss was a bridge that I burned. Now I'm stronger, now I'm wiser. Got the fire in my soul. Every step, every breath, getting closer to my goal. Haters gonna hate, but I keep my head high. Eyes on the prize, reaching for the sky. No pain, no gain. It's the anthem of the streets. With the heart of a lion, we will never face defeat. No pain, no gain. We rise above the flames, through the fire, through the rain. We embrace the change. No pain, no gain. We conquer every chain. With the struggle comes a strength. Apa itu rumba berkelana? Yaitu adalah julukan dari motor CB150X punya Bang Rifki. Dinamanya rumba berkelana. Entah apa filosofinya, nanti kita cari tahu. Nah, sedulur semua, ini adalah motor Honda CB150X standar dar yang dimodifikasi. Namun modifikasinya simple dan tidak menghilangkan estetika, juga fungsional. Ini bisa jadi contoh buat sedulur semua kalau mau memodif Honda CB150X yang katanya motor produk gagal itu. Namun nyatanya ya tidak gagal sih, cuma memang berkarakter dan tidak semua orang mau memodifikasinya. Apa saja yang dimodifikasi dan part-part apa yang tertempel, yuk kita lihat secara detailnya. Nah, yang pertama nih tampilan dari depan ya. Ini modifikasinya simple namun mewah dan berkelas. Nah, pertama dipasangkan di depan ini ada lampu tembak yang bermerek Orios, kanan kiri dipasangkan dengan 2 lensa, berarti total ada 4 lensa yang dipakai. Dan lampu ini ya cukup atau udah sangat mumpuni untuk menerangi perjalanan di malam hari, karena kita tahu sendiri ya, lampu standar dari Honda CB150 itu ya terang, tapi ya pas-pasan aja sih kalau kita lagi touring jauh atau perjalanan menuju ke dalam belusukan atau jalan-jalan yang nggak ada lampu. Lampu Orios atau lampu tembak ini sangat berfungsi sekali. Windshieldnya atau tameng ya guys, windshield diganti dengan model-model ala-ala Versys. Dimensinya pas dan tampilannya jadi makin cakep. Untuk sen masih standar bawaan pabrik. Kemudian di depan juga diberikan atau dipasangkan crash bar atau tubular. Ya bahasa gaulnya kalau dulu engine guard ya, kalau sekarang namanya crash bar karena melindungi motor saat amit-amit ya kalau motornya jatuh atau kita kecelakaan. Ini ada crash barnya dan di sini juga dipasangkan engine guard yang ditambah bahan teflon untuk membantu ketika sliding atau jatuh dan motornya itu geser itulah. Kalau menurut sedulur semua gimana tampilan depannya? Kalau menurut saya sih cukup simpel namun gagah ya, dan tidak lebay. Karena windshieldnya nih paling cakep nih windshieldnya nih. Memang ala-ala Versys 250. Cuma di sini shape-nya nih berbeda karena disesuaikan dengan shape dari Honda CB150X. Jadinya si rumba berkelana ini kalau kita lihat di jalan akan menjadi pusat perhatian. Apalagi kalau dilihat dari dekat ya. Kemudian untuk di bagian kaki-kaki ini dikasih peninggi atau travelnya dinaikkan lagi sebanyak sekitar 3 cm. Jadi travel atau spoiler depan itu dikasih uppering kit ya, kalau uppering kit atau peninggi gampangnya, biar travelnya jadi lebih panjang supaya motor ini lebih tinggi dan lebih gagah. Kemudian untuk sektor pengereman masih standar bawaan pabrik, tidak ada di upgrade. Mungkin besok selang remnya akan di upgrade pakai selang yang braided. Kemudian di bagian kopkit atau bagian stang ini simple dan fungsional sih, tidak lebay, tidak banyak perintilan. Di sini cuma ditambahkan semacam pegangan lah, stabilizer, dan berfungsi juga untuk sebagai pegangan dari holder botol dan holder handphone. Kemudian di sini cuma dikasih saklar ya, yang bermerek Orios, dual saklar. Sangat simpel namun ya fungsional, bisa digunakan satu untuk lampu jauh dekat si lampu tembak, dan lampu tembaknya kalau 2 saklar gini bisa dihidupkan satu persatu. Dan satunya misal kalian
Nah, kebetulan di motor ini saklarnya satu untuk jauh dekat dan satunya untuk modul menghidupkan modul piu biar jadi asik dijalankan. Kemudian spion ini menggunakan D-Tracker ya, Kawasaki D-Tracker. Ya kita tahu bentuknya sangat sporty, simple dan berkelas. Kemudian ditambahkan di sini handguard ya, atau pelindung tangan. Nah, fungsi handguard ini buat apa? Ya amit-amit ya kalau kita jatuh di aspal atau kita menerabas hutan belantara, kemudian ada rantingnya akan mengenai handguard terlebih dahulu. Jadi tangan kita lebih aman. Jadi inilah properti atau barang variasi yang sangat fungsional dan menambah tampilan gagah. Mereknya Rhino Guard. Nah, dihilangkan nih, tidak tahu kenapa si Bang Rifki menghilangkan mereknya. Namun penambahan yang simpel ini membuat motor semakin cakep dan makin gagah. Nah, di sini juga disematkan spion kecil buat apa? Ya, untuk makin meningkatkan visibilitas untuk melihat ke belakang. Melihat ke belakang, lihat kendaraan di belakang ya, bukan melihat masa lalu bersama mantan. Pakai dari Motor Wolf, holder botol juga Motor Wolf. Keren kan? Simple namun asik. Kemudian aksesoris yang ditambahkan lagi adalah tank bag. Nah, tank bag ini sangat membantu ketika kita jalan jauh, saat touring maupun penggunaan luar kota ya. Apalagi tank bag yang memiliki plastik clear seperti ini, kita bisa naruh HP di sini. Set, ya. Mau pakai map, pakai apa bisa kita taruh sini. Atau taruh peta atlas juga bisa kok di sini. Ya, apa dan barang-barang lain. Dan di dalam tank bag ini bisa kita taruh berbagai macam barang-barang yang kita perlukan. Ya contoh jas hujan, kemudian baju ganti, kemudian bisa juga kita taruh power bank dan lain-lain. Kamera juga muat sepertinya. Ini tank bag dari 7 Gear yang serinya Signet. Dan tank bag ini pakainya strap ya, tidak pakai magnet karena kita tahu tangki dari Honda CB150 ini menggunakan cover yang berbahan plastik, jadi tidak bisa ditempel magnet. Jadinya harus pakai yang model strap atau model tali, diikatkan ke depan dan diikatkan juga di subframe belakang. Nah, ukuran dari crash bar ini atau pelindung ya, gambarnya pelindung lah. Namun bahasa gaulnya adalah crash bar dan engine guard. Ini ukurannya tidak terlalu besar sehingga nampak proporsional dengan bodi dan kaki-kaki dari Honda CB150. Dan ini salah satu fungsi dari teflon atau ini supaya apa ya? Supaya dia meredam benturan ketika jatuh dan bisa menjadi slider ketika jatuh dalam menjadi damper ketika motor itu jatuh. Jadi tidak langsung menghantam si besi, namun yang dihantam adalah slidernya dulu. Dan kebetulan Bang Rifki mungkin pernah jatuh ya. Namun alhamdulillah Bang Rifki masih diberi kesehatan dan dalam lindungan Tuhan. Sisa-sisa dari perjalanan beliau dengan rumba berkelana. Jadi motor ini cuma tidak hanya dipakai sebagai pajangan aja ya. Beliau juga menggunakannya sebagai motor harian dan juga sebagai motor touring. Kemudian modifikasi selanjutnya atau penambahan aksesoris selanjutnya adalah menggunakan triple box. Yang box sampingnya saya terkecoh nih. Saya kira tadi bahannya aluminium yang di coating hitam, ternyata bahannya plastik, hard plastik yang tipe high impact. Ini nggak ada mereknya. Kalau nggak salah sih memang buatan China yang cukup murah, namun ya kuat lah untuk menahan beban maupun ketika terjadi crash. Amit-amit ya, jangan sampai terjadi crash ya. Karena ini terbuat dari hard plastik. Dari suaranya pun nampak. Enggak plastik ember atau plastik cat. Memang hard plastik nih. Set box kan. Pakai model pannier dan top boxnya juga menggunakan model pannier. Ini dari Omega Moto yang berbahan plastik, hard plastik. Namun tampilannya gagah. Nah, keuntungan menggunakan triple box yang berbahan plastik ini adalah yang jelas ringan,
dan harganya lebih miring daripada yang menggunakan aluminium ataupun yang menggunakan stainless. Nah, keuntungan kita menggunakan triple box seperti ini apa? Kita mau jalan berapa hari pun tidak masalah, bisa mengakomodir bawaan kita yang banyak itu. Apalagi kalau kalian touring berpasangan, semua keperluan bisa kalian taruh di pok kanan maupun pok kiri dan top box. Keren kan sedulur? Gimana menurut kalian modifikasi dari motor Bang Rifki yaitu rumba berkelana? Keren kan? Ini bisa jadi contoh untuk kalian memodifikasi Honda CB150X. Nah, kalau kalian bertanya-tanya tentang bracketnya pakai apa? Bracketnya ini pakai yang pabrikan ya. Pakai punya Kucai yang geser, kemudian bracketnya pakai yang model SB 2000 yang tipe universal, jadi bisa dipakai di semua motor. Dan ini cukup kuat kok. Cukup kuat untuk menahan beban maupun menahan guncangan saat berjalan. Biasanya ya kalau orang touring atau pemilik Honda CB150 itu pakainya pannier yang berbahan stainless atau aluminium. Namun ini menggunakan plastik. Keuntungannya pakai yang plastik tuh mungkin dia nggak bisa penyok. Namun kalau memang high crash atau dia jatuh dengan sangat hebat, mungkin percaya. Namun keuntungannya adalah ringan. Jadi bobot dari 3 box ini mungkin setara dengan satu pannier yang berbahan stainless maupun berbahan aluminium. Jadi buat kalian user-user CB150, solusi yang terbaik agar motor kalian tidak berat dengan mesin yang standar, cukup menggunakan box triple box yang berbahan plastik. Nggak usah pakai yang aluminium, apalagi yang pakai stainless. Kalau yang stainless itu memang lebih berat. Memang kalau pakai yang stainless ataupun yang pakai yang berbahan aluminium tuh lebih kokoh dan lebih kuat. Cuma kalau kalian bebannya lebih berat, otomatis akan mengurangi akselerasi maupun top speed dari motor kalian. Ini adalah salah satu contoh modifikasi yang proper yang diterapkan pada Honda CB150X dengan kaki-kaki standar, dengan triple box yang berbahan plastik, kemudian digunakan tank bag yang berbahan kain Cordura, dan penggunaan lampu tambahan secara bijak. Itu sudah cukup untuk kalian mengaspal atau touring jarak jauh. Dan ban, biasanya kalian menyebutkan ban bawaan Honda CB150 itu ban sabun ya, ketika jalan hujan atau jalan basah. Kalian bisa menggunakan ban-ban yang tipenya lebih soft, atau juga untuk menunjang penampilan ataupun saat kalian melewati jalan makadam, kalian bisa menggunakan ban seperti punya Bang Rifki yang memiliki karakter dual purpose tanpa mengganti velg. Cukup kalian belikan ban dual purpose yang komponennya cukup lunak, lebih lunak dari ban bawaan pabrik. Sudah bisa kalian touring luar kota maupun jalan-jalan, melewati jalan-jalan yang makadam. Atau ketika kita touring luar kota pun biasanya kan kita pengen main-main ke yang tempat-tempat wisata alam. Nah, dengan penggunaan ban seperti ini, ketika kita melewati jalan-jalan yang jalan yang tidak aspal atau jalan bertanah, sudah cukup. Bukan begitu Bang Rifki? Rumba berkelana istimewa. Kemudian modifikasi yang paling asik di motor ini adalah knalpotnya ini. Untuk bagian knalpot, leheran masih menggunakan CB150X, namun silinsernya diganti dengan punya si CBR 250 RR yang memiliki 2 lubang dan 2 tabung di sini. Nah, penggunaan dari knalpot CBR 250 RR tuh jadi menunjang penampilannya jadi lebih gagah ya. Dia bentuknya simpel, namun membuat dimensi motor ini menjadi lebih padat. Nah, cakapnya dari motor Bang Rifki ini atau si rumba berkelana, dia dipasangnya cukup mepet dengan engine ya, tidak terlalu ke belakang. Jadi membuat motor ini semakin padat dan semakin bulky.
itu bisa kalian tiru ya. Dan dudukannya pun masih menggunakan bawaan standar, tidak perlu ditambah extension atau dibikin ulang. Cukup kalian potong leher yang lama, silincer lama, sambung dengan silincer CBR 250 RR. Ini kalau kalian mau memodifikasi knalpotnya dari Honda CBX yang panjang dan kotak itu, bisa kalian aplikasikan pakai Honda CBR 250 RR. Simpel dan cakep. Dan di bagian roda belakang ini masih menggunakan roda bawaan dari CB150X, namun di sini ditambahkan mud flap ya, atau bahasa gampangnya pelindung lumpur. Jadi ketika hujan atau kita melewati genangan lumpur, lumpurnya tidak langsung naik ke atas, jadi tertahan oleh si mud flap ini. Ini mud flapnya pabrikan ya, jadi kalian bisa dapatkan di marketplace, tinggal ditaruh di sini, kasih baut 2, udah selesai. Modifikasi yang simpel dan sederhana, namun ya fungsional dan menunjang perjalanan kita. Nah, buat kalian yang punya CB150X yang mungkin ragu dengan performa mesinnya, sebenarnya nggak usah ragu sih, karena motor standar dari mesin standar dari bawaan pabrik itu sudah cukup mumpuni. Buktinya nih, motor si Rumba berkelana ini masih menggunakan masih menggunakan mesin standar yang tidak dioprek sama sekali, mesin bawaan pabrik nyel atau standar warningnya lah gampangannya. Nah, supaya bisa membawa beban berat seperti motor Bang Rifki atau motor si Rumba berkelana ini, ada satu tips yang perlu kalian tiru. Apa itu? Yang perlu kalian tiru adalah mengganti gear belakang dan rantainya. Gear belakang kita besarkan 2 mata atau 3 mata cukup, dan rantainya diganti yang lebih panjang. Dan saran dari Bang Rifki adalah menggunakan rantai yang menggunakan o-ring. Karena apa? Kita tahu sendiri ya, motor CB150X itu rantainya cukup berisik. Nah, untuk menghilangkannya yaudah ganti aja rantai yang menggunakan o-ring, jadi bisa meredam kebisingan maupun suara berisik yang dihasilkan oleh rantai si Honda CB150X. Itu kalau kalian merasa tidak nyaman dengan suara rantainya. Jadi seperti itu dari Bang Rifki. Untuk saran dari Bang Rifki yaitu tadi, untuk bisa membawa beban berat atau modifikasi yang cukup besar ini, cukup kalian ganti rantai dan gear dengan perbandingan yang lebih ringan. Biasanya depan pakai standar, belakang dinaikkan 2-3 mata. Nah, kebetulan punya Bang Rifki ini menggunakan gear belakang 47 dan depan standar, masih standar bawaan pabrik, cuma belakang aja diganti 47. Dan itu sudah mumpuni atau sudah mencukupi untuk membawa beban berat dari motor Bang Rifki saat perjalanan luar kota atau saat menjelajahi Indonesia yang indah. Nah, semua aplikasi part modif ini dikerjakan oleh bengkel Tribox di Jalan Kartama. Dari pemasangan crash bar, engine guard, sampai aplikasi fog belakang dan pemasangan lampu depan. Dan modifikasi yang cukup asik nih ya. Namun ini agak menyilaukan kalau malam hari, namun berfungsi juga sih kalau kita ada mobil atau motor yang ngeyel di depan kita bisa pakai mode piu-piu. Dan nyala dari lampunya ya memang cukup terang sih. Power dari per satu kotak lampunya nih sekitar 100 watt ya. Jadi kanan kiri pakai 200 watt. Jadinya ini walaupun siang hari cukup terang ya, cukup silau kan. Karena siang hari jadi tidak terlalu nampak, namun ya itu ada nampak bias-bias cahayanya ya. Siang aja nampak gini, apalagi kalau malam kan. Jadi buat seluruh semua yang suka touring atau suka jalan jauh, memang penggunaan lampu tembak atau lampu tambahan ini sangat membantu sekali. Namun tolong gunakanlah ya dengan bijak ya. Karena ketika di jalan tuh sering yang main-main, padahal
Ya kita lagi asik-asik di jalan, tahu-tahu dikasih piu-piu kan, jadi mata kita tuh silau, apalagi kalau dari bagian depan. Jadi buat seluruh semua, kalau pakai lampu tambahan gunakanlah dengan bijak. Kalau Bang Rizky ini pasti selalu menggunakan dengan bijak. Nah seluruh semua memang biasanya ya kalau orang touring atau apa namanya pemilik Honda CB150 itu pakainya pannier yang berbahan stainless atau aluminium. Namun ini menggunakan plastik. Keuntungannya pakai yang plastik tuh mungkin dia nggak bisa penyok. Namun kalau memang high crash atau dia jatuh dengan sangat hebat, mungkin percaya. Namun keuntungannya adalah ringan. Jadi bobot dari 3 box ini mungkin setara dengan 1 pannier yang berbahan stainless maupun berbahan aluminium. Jadi buat kalian user-user CB150, solusi yang terbaik agar motor kalian tidak berat dengan mesin yang standar, cukup menggunakan box triple box yang berbahan plastik. Nggak usah pakai yang aluminium, apalagi yang pakai stainless. Kalau yang stainless itu memang lebih berat. Memang kalau pakai yang stainless ataupun yang pakai yang berbahan aluminium tuh lebih kokoh dan lebih kuat. Cuma kalau kalian bebannya lebih berat, otomatis akan mengurangi akselerasi maupun top speed dari motor kalian. Ini adalah salah satu contoh modifikasi yang proper yang diterapkan pada Honda CB150X dengan kaki-kaki standar, dengan triple box yang berbahan plastik, kemudian digunakan tank bag yang berbahan kain Cordura, dan penggunaan lampu tambahan secara bijak. Itu sudah cukup untuk kalian mengaspal atau touring jarak jauh. Dan ban, biasanya kalian menyebutkan ban bawaan Honda CB150 itu ban sabun ya, ketika jalan hujan atau jalan basah. Kalian bisa menggunakan ban-ban yang tipenya lebih soft, atau juga untuk menunjang penampilan ataupun saat kalian melewati jalan makadam, kalian bisa menggunakan ban seperti punya Bang Rizky yang memiliki karakter dual purpose tanpa mengganti velg. Cukup kalian belikan ban dual purpose yang komponennya cukup lunak, lebih lunak dari ban bawaan pabrik. Sudah bisa kalian touring luar kota maupun jalan-jalan, melewati jalan-jalan yang makadam. Atau ketika kita touring luar kota pun biasanya kan kita pengen main-main ke yang tempat-tempat wisata alam. Nah, dengan penggunaan ban seperti ini, ketika kita melewati jalan-jalan yang jalan yang tidak aspal atau jalan bertanah, sudah cukup. Bukan begitu, Bang Rifki? Rumba berkelana istimewa.